Asal-usul bangsa Etruscan 8. Jauh sebelum Kekaisaran Romawi menguasai Eropa, sebelum Julius Caesar menjadi tokoh yang mengubah sejarah, dan bahkan sebelum Roma berkembang menjadi kota terbesar di Italia, telah berdiri sebuah peradaban yang sangat maju di wilayah yang kini dikenal sebagai Tuscany. Peradaban itu adalah bangsa Etruscan, sebuah bangsa yang selama berabad-abad menjadi kekuatan paling berpengaruh di semenanjung Italia dan memberikan warisan besar bagi lahirnya peradaban Romawi. Namun berbeda dengan Mesir kuno, Yunani, atau Romawi yang sejarahnya tercatat dengan cukup lengkap, bangsa Etruscan justru menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa sebenarnya mereka? Dari mana asal-usulnya? Mengapa bahasa mereka begitu berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya? Dan bagaimana sebuah peradaban yang begitu maju bisa perlahan menghilang dari sejarah? Hingga hari ini, asal-usul bangsa Etruscan masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia arkeologi. Bangsa Etruscan berkembang di wilayah yang oleh bangsa Romawi disebut Etruria. Wilayah ini membentang di Italia bagian tengah dan meliputi daerah yang sekarang menjadi Tuscany, sebagian Umbria, serta Lazio. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur, sungai yang melimpah, perbukitan yang mudah dipertahankan, dan akses langsung ke Laut Tirrenia. Letak geografis inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka membangun peradaban yang makmur. Sebelum munculnya kota-kota besar, masyarakat di wilayah Etruria hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan, dan berburu. Mereka membangun rumah-rumah sederhana dari kayu dan tanah liat, memanfaatkan hutan di sekitarnya untuk mendapatkan kayu bangunan, serta mengolah lahan yang subur untuk menanam gandum, anggur, dan zaitun. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan besar. Permukiman-permukiman kecil berkembang menjadi kota-kota yang lebih teratur. Rumah-rumah dibangun di atas bukit untuk memudahkan pertahanan, sementara jalan-jalan mulai menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Dari sinilah perlahan lahir peradaban Etruscan. Salah satu hal yang membuat para ilmuwan terus tertarik mempelajari bangsa ini adalah misteri asal-usul mereka. Seorang sejarawan Yunani kuno bernama Herodotus berpendapat bahwa bangsa Etruscan berasal dari Lydia, sebuah wilayah di Anatolia atau Turki modern. Menurut kisah yang ia tulis, Lydia pernah mengalami kelaparan panjang sehingga sebagian penduduknya memutuskan meninggalkan tanah kelahiran dan berlayar menuju Italia. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi bangsa Etruscan. Namun tidak semua sejarawan setuju dengan pendapat tersebut. Sejarawan Yunani lainnya, Dionysius dari Halicarnassus, justru berpendapat bahwa bangsa Etruscan merupakan penduduk asli Italia. Menurutnya, budaya, bahasa, dan tradisi mereka berkembang secara mandiri tanpa berasal dari bangsa lain. Perdebatan tersebut berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Memasuki abad modern, para ilmuwan mulai menggunakan teknologi analisis DNA untuk mencari jawabannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangsa Etruscan memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan masyarakat yang telah lama tinggal di Italia. Temuan ini membuat banyak ahli cenderung mendukung teori bahwa mereka merupakan penduduk lokal yang berkembang menjadi peradaban besar, meskipun tetap menerima pengaruh budaya dari berbagai bangsa di Laut Tengah. Meski asal-usul mereka masih diperdebatkan, satu hal yang tidak diragukan adalah kemampuan bangsa Etruscan dalam membangun kota. Tidak seperti banyak permukiman pada masa itu, kota-kota Etruscan dirancang dengan perencanaan yang baik. Jalan-jalan dibuat teratur, kawasan permukiman dipisahkan dari pusat pemerintahan, sementara kuil-kuil dibangun di lokasi yang dianggap suci. Mereka juga telah memahami pentingnya saluran pembuangan air agar kota tetap bersih dan nyaman dihuni. Beberapa kota besar yang kemudian berkembang antara lain Veii, Tarquinia, Cerveteri, Fulci, Clusium, Volterra, dan Populonia.
Masing-masing kota memiliki pemerintahan sendiri, tetapi mereka juga menjalin hubungan erat melalui perdagangan, kepercayaan, dan budaya yang sama. Alih-alih membentuk satu kerajaan besar dengan seorang raja yang menguasai seluruh wilayah, bangsa Etruscan membangun semacam konfederasi kota. Setiap kota dipimpin oleh penguasanya masing-masing, tetapi mereka berkumpul dalam pertemuan bersama untuk membahas urusan keagamaan maupun kepentingan bersama ketika menghadapi ancaman dari luar. Model pemerintahan seperti ini membuat setiap kota memiliki kebebasan mengatur wilayahnya sendiri, namun tetap merasa menjadi bagian dari identitas Etruscan. Kemajuan mereka tidak lepas dari kekayaan alam yang dimiliki Etruria. Wilayah tersebut kaya akan biji besi, tembaga, timah, dan berbagai logam lainnya. Bangsa Etruscan menjadi salah satu ahli metalurgi terbaik di Italia kuno. Mereka mampu mengolah logam menjadi pedang, tombak, baju zirah, perhiasan, hingga peralatan pertanian dengan kualitas tinggi. Hasil produksi mereka diperdagangkan ke berbagai wilayah di Laut Tengah. Pelabuhan-pelabuhan Etruscan selalu ramai oleh kapal-kapal yang datang dari Yunani, Fenisia, Sardinia, dan Kartago. Dari bangsa lain mereka memperoleh keramik indah, rempah-rempah, kain berkualitas tinggi, serta berbagai barang mewah yang kemudian diperdagangkan kembali ke kota-kota lain. Melalui perdagangan inilah bangsa Etruscan mulai mengenal berbagai kebudayaan asing. Bangsa Yunani membawa seni, tulisan, dan berbagai gagasan baru. Sementara para pedagang Fenisia memperkenalkan jaringan perdagangan yang lebih luas hingga ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Namun yang menarik, bangsa Etruscan tidak sekadar meniru budaya asing. Mereka mengambil berbagai unsur yang dianggap bermanfaat, lalu mengembangkannya menjadi budaya yang unik. Salah satu contohnya adalah sistem tulisan. Mereka mengadopsi alfabet Yunani awal, tetapi menggunakannya untuk menulis bahasa Etruscan yang sama sekali berbeda dengan bahasa Yunani maupun Latin. Inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para ilmuwan modern. Walaupun huruf-huruf Etruscan dapat dibaca, makna dari banyak kata masih belum sepenuhnya dipahami. Hal ini terjadi karena bahasa Etruscan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan kelompok bahasa besar lainnya di Eropa. Akibatnya, ribuan prasasti yang ditemukan di makam, kuil, dan berbagai bangunan kuno masih menyimpan banyak misteri. Selain dikenal sebagai pedagang dan pengrajin, bangsa Etruscan juga memiliki kehidupan keagamaan yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa para dewa selalu memberikan tanda mengenai masa depan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan penting, para pendeta akan melakukan berbagai ritual untuk membaca kehendak para dewa. Salah satu cara yang paling terkenal adalah mengamati hati hewan kurban. Para pendeta percaya bahwa bentuk dan kondisi organ tersebut dapat memberikan petunjuk mengenai masa depan. Selain itu, mereka juga mempelajari arah sambaran petir, pergerakan burung di langit, hingga berbagai fenomena alam lainnya. Kepercayaan seperti ini nantinya akan diwarisi oleh bangsa Romawi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Etruscan menikmati taraf hidup yang cukup tinggi dibandingkan banyak bangsa lain pada zamannya. Rumah-rumah kaum bangsawan dibangun menggunakan batu dengan atap genteng. Dindingnya dihiasi lukisan berwarna cerah yang menggambarkan pesta, tarian, musik, olahraga, hingga kehidupan keluarga. Berbagai temuan di makam menunjukkan bahwa mereka gemar mengadakan jamuan makan bersama. Musik dimainkan menggunakan alat-alat sederhana, sementara para tamu menikmati makanan dan anggur dalam suasana yang meriah. Yang menarik, perempuan Etruscan tampaknya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan Yunani maupun Romawi pada masa awal. Dalam banyak lukisan dinding, perempuan terlihat duduk bersama laki-laki saat jamuan makan, mengikuti upacara keagamaan, bahkan namanya dicantumkan pada berbagai prasasti keluarga.
Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan sosial bangsa Etruscan. Kemajuan budaya mereka juga terlihat dari cara memperlakukan orang yang telah meninggal. Bangsa Etruscan membangun kompleks pemakaman yang menyerupai kota kecil. Makam-makam dibuat seperti rumah lengkap dengan ruang keluarga, tempat tidur, kursi, bahkan berbagai peralatan yang dipercaya akan digunakan oleh arwah di kehidupan berikutnya. Dinding makam dihiasi lukisan yang sangat indah. Berbeda dengan banyak kebudayaan kuno yang menggambarkan kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, lukisan Etruscan justru memperlihatkan pesta, tarian, permainan musik, perlombaan olahraga, dan kebersamaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memandang kehidupan setelah kematian sebagai kelanjutan dari kehidupan di dunia. Seluruh pencapaian tersebut membuat bangsa Etruscan berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Italia pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Kota-kota mereka semakin makmur, perdagangan terus berkembang, hasil tambang melimpah, dan pengaruh budaya mereka mulai menjangkau wilayah-wilayah tetangga. Tanpa disadari, di bagian selatan Etruria, sebuah kota kecil di tepi sungai Tiber mulai tumbuh perlahan. Kota itu belum memiliki kekuatan besar dan masih berada di bawah bayang-bayang kejayaan bangsa Etruscan. Nama kota kecil itu adalah Roma. Tidak ada seorang pun pada masa itu yang membayangkan bahwa kota kecil tersebut suatu hari nanti akan bangkit menjadi kekuatan terbesar di dunia kuno. Sebelum semua itu terjadi, bangsa Etruscan terlebih dahulu mencapai puncak kejayaannya dan memberikan begitu banyak warisan yang kelak membentuk wajah peradaban Romawi. Masa kejayaan bangsa Etruscan, penguasa Italia sebelum Romawi. Setelah berhasil membangun permukiman yang berkembang menjadi kota-kota besar, bangsa Etruscan memasuki masa keemasan. Sekitar abad ke-7 hingga ke-6 SM, mereka menguasai sebagian besar wilayah Italia Tengah. Kota-kota seperti Tarquinia, Veii, Cerveteri, dan Fulci tumbuh menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan yang sangat maju. Berbeda dengan kerajaan yang dipimpin oleh satu raja, bangsa Etruscan membentuk jaringan kota-kota mandiri. Setiap kota memiliki penguasanya sendiri, tetapi mereka tetap bekerja sama dalam urusan perdagangan, keagamaan, dan pertahanan. Sistem ini membuat mereka mampu menguasai jalur perdagangan penting di Laut Tirrhenia sekaligus memperluas pengaruh ke wilayah sekitarnya. Kemajuan mereka terlihat dari berbagai bidang. Para pengrajin Etruscan terkenal menghasilkan perhiasan emas dengan teknik yang sangat rumit, patung perunggu berkualitas tinggi, serta keramik yang diperdagangkan ke berbagai kawasan Mediterania. Kekayaan alam berupa logam, terutama besi dan tembaga, menjadi sumber kemakmuran yang membuat kota-kota Etruscan berkembang pesat. Hubungan dagang dengan Yunani, Fenisia, dan Kartago membawa banyak pengaruh budaya. Dari bangsa Yunani, mereka mempelajari alfabet yang kemudian dimodifikasi menjadi tulisan Etruscan. Arsitektur kuil, seni pahat, hingga teknik pembangunan kota juga berkembang berkat interaksi dengan peradaban-peradaban besar di Laut Tengah. Namun, bangsa Etruscan tidak hanya unggul dalam perdagangan. Mereka juga dikenal sebagai pelaut dan prajurit yang tangguh. Armada laut mereka menguasai sebagian jalur perdagangan di Mediterania bagian barat, sementara pasukan darat menjaga wilayah kekuasaan dari ancaman suku-suku tetangga. Pada masa inilah nama Etruscan disegani oleh banyak bangsa. Yang paling menarik, pengaruh Etruscan bahkan mencapai sebuah kota kecil yang saat itu belum terkenal, Roma. Beberapa raja awal Romawi diyakini berasal dari keluarga Etruscan. Mereka memperkenalkan berbagai teknologi dan tradisi penting, mulai dari pembangunan saluran drainase, kuil megah, penggunaan lengkungan dalam arsitektur, hingga simbol-simbol kekuasaan yang kelak menjadi ciri khas kekaisaran Romawi. Ironisnya, bangsa yang begitu besar ini justru menjadi guru bagi peradaban yang nantinya akan menaklukkan mereka sendiri.
Di balik kemegahan kota-kota Etruscan, sebuah kekuatan baru sedang tumbuh perlahan di selatan. Kota kecil bernama Roma mulai berkembang dan bersiap mengubah sejarah Italia untuk selamanya. Bangsa yang mendidik Romawi, tetapi akhirnya ditaklukkan muridnya 4. Pada abad ke-6 SM, bangsa Etruscan berada di puncak kejayaannya. Kota-kota mereka makmur, perdagangan berkembang pesat, dan pengaruh mereka membentang hampir di seluruh Italia bagian tengah. Tidak ada yang menyangka bahwa ancaman terbesar justru datang dari sebuah kota kecil di tepi sungai Tiber yang selama ini berada di bawah bayang-bayang kekuasaan mereka. Kota itu adalah Roma. Pada masa awal berdirinya, Roma bukanlah kerajaan besar. Kota ini hanyalah salah satu permukiman kecil yang perlahan berkembang berkat letaknya yang strategis. Namun, hubungan antara Roma dan Etruscan sangat erat. Bahkan banyak sejarawan percaya bahwa beberapa raja terakhir Romawi berasal dari keluarga Etruscan, terutama dinasti Tarquin. Di bawah pemerintahan para raja Etruscan, Roma mengalami perubahan besar. Jalan-jalan mulai dibangun lebih teratur, kuil-kuil megah didirikan, dan sistem drainase modern pertama dibangun untuk mengeringkan rawa-rawa di pusat kota. Salah satu proyek paling terkenal adalah Cloaca Maxima, saluran pembuangan raksasa yang sebagian strukturnya masih bertahan hingga sekarang. Bangsa Etruscan juga memperkenalkan teknik membangun menggunakan lengkungan batu yang kemudian menjadi ciri khas arsitektur Romawi. Teknologi ini memungkinkan pembangunan jembatan, gerbang kota, dan bangunan publik yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kelak, teknik tersebut menjadi dasar lahirnya akuaduk dan amfiteater Romawi yang terkenal di seluruh dunia. Tidak hanya dalam bidang teknik, pengaruh Etruscan juga terlihat dalam simbol-simbol kekuasaan Romawi. Kursi kehormatan para pejabat, toga bergaris ungu, hingga lambang fasces, ikat batang kayu dengan kapak di tengahnya sebagai simbol kewenangan, semuanya berasal dari tradisi Etruscan. Bahkan upacara kemenangan para jenderal Romawi diyakini terinspirasi dari ritual yang lebih dahulu dilakukan oleh bangsa ini. Dalam bidang agama, orang Romawi banyak mengadopsi kepercayaan Etruscan. Para pendeta Etruscan terkenal memiliki kemampuan membaca pertanda dari kilat, hati hewan kurban, hingga gerakan burung di langit. Bagi mereka, setiap fenomena alam dianggap sebagai pesan para dewa. Tradisi ramalan ini kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan politik Romawi selama berabad-abad. Namun, hubungan yang awalnya saling memengaruhi perlahan berubah menjadi persaingan. Pada tahun 509 SM, rakyat Roma menggulingkan raja terakhir yang berasal dari keluarga Tarquin. Peristiwa itu mengakhiri masa kerajaan Romawi dan menandai lahirnya Republik Romawi. Sejak saat itu, Roma tidak lagi berada di bawah pengaruh Etruscan. Sebaliknya, kota kecil tersebut mulai memperkuat militernya dan memperluas wilayah kekuasaannya. Sedikit demi sedikit, kota-kota Etruscan mulai kehilangan pengaruh. Masalah lain juga datang dari luar. Di utara, bangsa Celt mulai menyerbu wilayah Italia. Di selatan, koloni-koloni Yunani terus memperluas pengaruhnya. Sementara di laut, Kartago menjadi pesaing berat dalam perdagangan Mediterania. Bangsa Etruscan harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Karena tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat, setiap kota Etruscan lebih sering berjuang sendiri-sendiri. Meskipun mereka tergabung dalam sebuah liga yang terdiri dari 12 kota besar, kerjasama militer mereka sering terlambat dan tidak efektif. Ketika satu kota diserang, kota lain tidak selalu datang memberikan bantuan. Roma melihat kelemahan tersebut sebagai kesempatan emas. Dengan pasukan yang semakin disiplin dan strategi perang yang terus berkembang, mereka mulai menaklukkan satu demi satu kota Etruscan. Puncaknya terjadi pada pengepungan kota Veii, salah satu kota terkaya dan terkuat milik bangsa Etruscan.
Perang ini berlangsung selama hampir 10 tahun. Menurut tradisi Romawi, pasukan mereka akhirnya berhasil memasuki kota melalui sebuah terowongan bawah tanah yang digali secara rahasia. Setelah Veii jatuh sekitar tahun 396 SM, keseimbangan kekuatan di Italia berubah untuk selamanya. Kemenangan itu menjadi titik balik yang sangat penting. Roma memperoleh wilayah luas, sumber daya alam yang melimpah, serta pengalaman militer yang membuat mereka semakin percaya diri untuk menaklukkan kota-kota lain. Sementara itu, bangsa Etruscan mulai kehilangan pusat-pusat kekuatannya satu demi satu. Beberapa kota masih mencoba bertahan dan membentuk aliansi untuk melawan Roma. Mereka berperang dengan keberanian yang luar biasa, tetapi kekuatan mereka sudah tidak lagi seperti dahulu. Setiap kekalahan membuat wilayah Etruscan semakin menyusut, perdagangan melemah, dan pengaruh politik mereka memudar. Menjelang abad ketiga SM, sebagian besar kota Etruscan telah berada di bawah kendali Republik Romawi. Bahasa Latin mulai menggantikan bahasa Etruscan dalam administrasi dan kehidupan sehari-hari. Generasi muda perlahan meninggalkan identitas leluhur mereka dan berbaur ke dalam masyarakat Romawi yang terus berkembang. Ironisnya, semakin besar Roma, semakin banyak warisan Etruscan yang digunakan tanpa disadari. Teknik membangun, simbol pemerintahan, tradisi keagamaan, hingga berbagai unsur budaya Etruscan tetap hidup, tetapi nama bangsanya sendiri perlahan menghilang dari panggung sejarah. Bangsa yang pernah menjadi guru bagi Roma kini berubah menjadi bagian dari peradaban yang dulu mereka bantu tumbuh. Mereka memang kalah secara politik, tetapi jejak mereka tetap menjadi fondasi penting bagi kebangkitan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Misteri hilangnya bangsa Etruscan, peradaban yang tak pernah benar-benar menghilang tujuh. Pada abad ketiga SM, nama bangsa Etruscan hampir tidak lagi terdengar sebagai sebuah kekuatan politik. Sebagian besar kota mereka telah berada di bawah kekuasaan Republik Romawi. Tidak ada lagi raja-raja Etruscan yang memerintah, tidak ada lagi armada laut yang menguasai pesisir Italia, dan tidak ada lagi liga kota yang pernah disegani oleh bangsa-bangsa di Mediterania. Namun, berbeda dengan banyak peradaban kuno yang musnah akibat bencana besar atau invasi yang menghancurkan seluruh wilayahnya, bangsa Etruscan mengalami nasib yang jauh lebih unik. Mereka tidak lenyap dalam satu peristiwa dramatis. Mereka perlahan melebur ke dalam masyarakat Romawi. Setelah ditaklukkan, penduduk kota-kota Etruscan tetap tinggal di tanah leluhur mereka. Mereka masih bertani, berdagang, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Perbedaannya, kini mereka hidup sebagai warga Republik Romawi. Bahasa Latin mulai digunakan dalam pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Sedikit demi sedikit, bahasa Etruscan semakin jarang dipakai. Beberapa abad kemudian, bahasa yang pernah digunakan oleh jutaan orang itu benar-benar berhenti dituturkan. Inilah yang membuat bangsa Etruscan menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia arkeologi. Para ilmuwan berhasil membaca huruf-huruf Etruscan karena sistem tulisannya berasal dari alfabet Yunani. Namun, memahami arti keseluruhan kalimat jauh lebih sulit. Penyebabnya sederhana tetapi sangat penting. Bahasa Etruscan bukan bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa seperti Latin atau Yunani. Akibatnya, hanya sebagian kecil kosakata yang berhasil dipahami hingga sekarang. Ribuan prasasti telah ditemukan pada batu nisan, cermin perunggu, tembikar, dan berbagai benda upacara. Sayangnya, sebagian besar hanya berisi nama seseorang, silsilah keluarga, atau persembahan kepada para dewa. Hingga kini belum ditemukan karya sastra panjang, catatan sejarah lengkap, ataupun dokumen pemerintahan yang mampu menjelaskan kehidupan mereka secara menyeluruh. Misteri semakin bertambah ketika para arkeolog menemukan makam-makam Etruscan yang luar biasa megah.
Di kota-kota seperti Cerveteri dan Tarquinia, terdapat kompleks pemakaman yang menyerupai kota bawah tanah. Di dalamnya terdapat ruang-ruang batu lengkap dengan tempat tidur, meja, kursi, bahkan lukisan dinding yang masih berwarna cerah meski telah berusia lebih dari 2000 tahun. Lukisan-lukisan tersebut memperlihatkan pesta, tarian, musik, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan banyak peradaban kuno yang menggambarkan kematian secara suram, orang-orang Etruscan justru melukiskan alam baka sebagai kelanjutan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Temuan ini memberi gambaran bahwa mereka memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dibandingkan bangsa-bangsa lain pada zamannya. Selain seni makam, para arkeolog juga menemukan ribuan benda berharga. Perhiasan emas dengan detail luar biasa, patung perunggu, kereta perang, senjata, helm, hingga alat musik menunjukkan bahwa tingkat teknologi mereka sangat tinggi. Bahkan banyak teknik pengerjaan logam Etruscan dianggap sebagai yang terbaik di Italia sebelum munculnya Romawi. Yang lebih mengejutkan lagi, semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa Romawi mewarisi begitu banyak unsur dari bangsa Etruscan. Teknik pembangunan kota, sistem drainase, penggunaan lengkungan dalam arsitektur, ritual keagamaan, lambang kekuasaan, hingga tradisi kemenangan para jenderal semuanya memiliki akar dari kebudayaan Etruscan. Ironisnya, selama berabad-abad dunia lebih mengenal Romawi dibandingkan bangsa yang telah memberikan fondasi penting bagi kemunculannya. Nama Etruscan hampir tenggelam dalam bayang-bayang kejayaan Kekaisaran Romawi. Baru pada abad ke-19, penggalian arkeologi secara besar-besaran mulai membuka kembali tabir sejarah mereka. Ribuan makam berhasil ditemukan dalam kondisi yang masih sangat baik. Setiap penemuan baru memberikan potongan demi potongan teka-teki mengenai kehidupan bangsa yang pernah menguasai Italia sebelum Romawi menjadi kekuatan besar. Hingga hari ini, penelitian tentang bangsa Etruscan masih terus berlangsung. Para ahli bahasa berusaha memecahkan lebih banyak tulisan mereka, sementara para arkeolog terus menggali kota-kota kuno yang masih terkubur di bawah tanah Italia. Setiap artefak baru berpotensi mengubah pemahaman kita tentang salah satu peradaban paling misterius di dunia kuno. Kisah bangsa Etruscan mengajarkan bahwa tidak semua peradaban hilang karena kehancuran. Ada yang lenyap secara perlahan karena berasimilasi dengan bangsa lain. Nama mereka mungkin memudar dari sejarah, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam bangunan, hukum, simbol, dan budaya Romawi yang kemudian memengaruhi peradaban Barat selama ribuan tahun. Jadi, ketika kita mengagumi kemegahan Romawi kuno, sesungguhnya kita juga sedang melihat jejak sebuah bangsa yang lebih tua, bangsa Etruscan. Peradaban yang pernah menjadi penguasa Italia, guru bagi Romawi, dan hingga kini masih menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya berhasil diungkap oleh dunia. Menurut kalian, apakah bangsa Etruscan benar-benar menghilang dari sejarah, atau justru terus hidup melalui warisan yang mereka tinggalkan kepada Romawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya ingin membaca teori dan pandangan kalian. Jika kalian menikmati video sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang peradaban kuno, kerajaan legendaris, dan misteri sejarah dunia yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.